Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Sicilia Dragon Yugoslavia Attack variasi gajah C4 yang diawali dengan E4, C5, kuda F3, D6. D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda F6, kuda C3, G6. Ya. Seperti biasa, gajah E3, gajah G7, F3, rokade, menteri D2, kuda C6, rokade panjang, gajah D7, gajah ke C4. Terus gajah C4, hitam melancarkan benteng C8 untuk menduduki lajur C. Tentunya putih gajah B3. Kuda E5, nah ini variasinya G4 sudah kita bahas, H4 sekarang, H4 dan Raja B1 ya. Gajah H6 juga sudah kita bahas, kalau H4 langsung H5 ya. Putih variasinya ini gajah H6 sama gajah G5 sama G4 ya. Yang kita bahas G4 dulu, G4, H kali G4, H5, terus kuda kali H5. Jadi jangan G kali H5, nanti lajur G-nya tambah lebih terbuka ya. Kuda kali H5, suatu misal ini langkah teknya ini gajah H6, tapi suatu misal benteng kali H5, ya tentunya diterimalah G kali H5. Benteng kok H1 ya, kelihatannya kan ngeri sekali kan. Catur itu psikologinya kalau memang diserang kayak gini merasa tertekan ya, teman-teman pecatur junior, pecatur pemula. Ini tapi jangan khawatir, akan saya tunjukkan cara mengantisipasi serangan-serangan yang begini ya. Oke, tentunya yang bagus menteri ke A5. Menteri A5 ini tambah memancing supaya kalau benteng kali H5 nggak mungkin ada kuda D3 ya. Tentunya malah kena bentengnya lagi. Suatu misal ini kuda ke F5 ya, kelihatan kan ganas sekali kan. Ada gajah ke B3, nantinya disambung benteng kali F5 ya. Tentunya langsung aja gajah kali F5, G kali E kali F5, kuda kali F3. Jadi kalau menteri ke D3 langsung benteng kali C3. Jadi sudah punah semua ini ya. Serangannya sudah batal ya. Jadi kalau B kali C3 ya diajar sama menteri kali C3, ancaman cekmat di A1 ya. Kalau menteri ke E2 ya tambah kalah. Benteng 1 kan tambah parah kena menteri E5 ya. Paham ya? Oke. Kalau benteng C3 sudah nyampe benteng C3 di sini, posisi gini benteng C3 ya diteruskan sendiri ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Benteng H1, menteri A5 tadi ya. Oke. Benteng H1 langsung menteri ke A5. Kuda F5 sudah. Kuda D5 juga nggak mungkin, karena kuda D5 gini sudah juga nggak mungkin karena peraduan menteri. Cirinya kalau dragon sudah peraduan menteri ya putih ya nggak tajam lagi kan. Oke. Paham tentunya ya. Kalau suatu misal ini gajah ke H6 ya. Gajah ke H6 begini ya, ini cara mengantisipasinya beda lagi. Ini kan kalau gajah H6 langsung aja kuda ke D3. Kalau dimakan menteri nggak mungkin, karena langsung cepat bisa mengimbangi kan gajah kali H6. Yang kemungkinan yang rame dimakan pakai C kali D3. C kali D3 langsung gajah kali D4, gajah kali F8, raja kali F8. Tentunya kalau begini masih terjadi komplikasi kan. Tapi tetap bagusan hitam karena hitam pionnya banyak dan punya sepasang gajah. Oke, saya lanjutkan. Menteri ke H6 ya. Kalau menteri ke H6 tentunya ditutup gajah ke G7. Tentu kalau menteri makan H5 ya dimakan pakai menteri, terus dimakan G makan pakai F ya. Jadi tentunya unggul hitam seru kan. Menteri kali H5, menteri kali H5, benteng kali H5, G kali F3. Tentunya menang sepasang gajah
plus menang pion 2. Nah, jadi intinya tambah unggul hitam kalau gini nggak mungkin, ya kan? Nah, tentunya putih juga nggak mau seperti itu. Tentunya langkahnya menteri ke F4, ya kan? Menteri F4 ini uh, untuk menyerang di F7 kan, langsung aja dikombinasi benteng kali C3, B kali C3, menteri kali C3. Kalau raja B1 nggak mungkin, checkmate, tentunya raja D1, menteri kali D3 cek. Kalau raja ke E1, kalau raja E1 ya cukup E6 aja. E6 aja sudah bagus ini, apa itu? Hitam, dan tentunya bisa meneruskan sendiri. Kalau suatu misal benteng kali H5 ya G kali F3. Nah, ini tentunya mengancam checkmate kan. Tentunya bisa melanjutkan sendiri ya, teman-teman junior pecatur pemula bisa melanjutkan sendiri kalau suatu misal dia raja E1 ya. Saya ulang lagi. Tentunya raja ke C1, menteri ke C3, raja D1 lagi, menteri ke D4, raja C1, baru raja ke E8. Nah, cara mengantisipasi seperti itu. Suatu misal menteri kali F7 ya, tinggal raja ke E8, lari ke sayap menteri. Ini sekarang dengan ancaman menteri ke A1 kan. Suatu misal benteng kali H5 kan, menghindari menteri ke A1 ya, tinggal gajah ke E8. Dengan paksaan mau makan benteng, otomatis menterinya ngepen di G8 supaya bentengnya nggak kena. Ya ini cara menghukum hitamnya saya tunjukkan teman-teman pecatur junior, pecatur pemula, langsung aja menteri ke B2 cek, raja ke D1, gajah ke C3, ya, langsung ancaman checkmate yang tidak bisa dicegah, ya kan? Otomatis dicegahnya pakai benteng atau pakai menteri ke D5 kan? Tentunya kalau menteri mungkin ketakutan bentengnya hilang, benteng aja ya, benteng ke D5 ya, tinggal menteri ke B1, otomatis raja ke E2, menteri E1, raja ke D3, menteri ke D2, raja C4 langsung B5 checkmate, otomatis mat. Kalau tidak dimakan pakai benteng, menteri ke D4 dan mat. Oke ya, paham ya. Jadi kalau tadi cara mengantisipasi benteng kali H5 ya. Oke, sekarang saya kembalikan langkah ke tagnya lagi. Saya teruskan ke langkah tag, masih ada satu lagi yang kurang. Tadi kuda F5 sudah, gajah H6 sudah. Kalau kuda D5 nggak mungkin. Ini raja B1 yang belum. Kalau raja B1 langsung aja benteng kali C3. Benteng raja B1 itu tujuannya mau kuda D5 kan, ya langsung kita punahkan. Tentunya dimakan pakai pion. Kalau dimakan pakai menteri nggak mungkin karena peraduan kan, tentunya putih tambah kalah unggul kan. B kali C3, kuda kali F3, kuda kali F3, G kali F3, gajah D4, gajah ke G4. Langkahnya seperti itu. Jadi kalau suatu misal gajah ke B5, mau nutup-nutupin supaya menteri mau masuk ke G5 ya tinggal cek aja. Cek ke B5, raja ke A1, langsung menteri ke E2. Kasih kesempatan masuk, nggak apa-apa. Jadi suatu misal menteri ke G5 ya kita balas dengan E5. Jadi kan ngancam gajah kan, kalah tempo. Jadi gajah kali A7 dan F2. Dan tentunya tinggal meneruskan sendiri ya teman-teman pecatur junior, pecatur pemula, cara menghukumnya seperti begitu. Paham ya? Oke. Paham, saya kembalikan posisi ke langkah tag. Langkah G4, H kali G4, H5, kuda kali H5. Kuda kali H5, langkah tagnya ini gajah ke H6. Gajah H6 itu tujuannya mau benteng kali H5, menteri G5. Ya, tentunya hitam juga harus tanggap ya, pecatur junior, pecatur pemula, karena mau dikombinasi benteng kali H5, G kali H5, menteri G5, kuda G6,
dimakan aja sama menteri kan. Nah, tentunya ditutup diagonal B3 ke G8 tutup dengan E6 ya. Supaya menterinya tidak bisa masuk. Putih langkah teknya benteng ke D ke G1. Tapi suatu misal dia F kali G4 dulu gimana? Kalau F kali G4 ya langsung aja gajah kali H6, menteri kali H6, cara mengantisipasinya ya kuda kali G4. Jadi menterinya tidak ada tempat. Menteri cuma tempatnya satu ke D2 aja, tinggal kuda ke H ke F6. Itu langkah yang bagus, kuda ke F6 tapi yang H ya, supaya kudanya itu kawin kan ke G4 dan F6 dan menjaga petak H6. Setelah itu disambung raja ke G7. Suatu misal benteng ke G1 ya tinggal raja ke G7 dengan ancaman benteng ke H8 ya sudah apa itu sudah aman posisinya hitam dan menang pion dan bisa teruskan sendiri. Suatu misal dia kudanya ngancam petak D6 ini ya langsung aja makan. Gajah kali B5, kuda kali B5, kuda kali E4. Menteri ke D4 ngancam mat di H8, cek dulu ke G5, raja ke B1, baru menteri ke E5. Kalau menteri ke B1 ya G1 tinggal kuda ke F2 aja gini. Jadi menang kualitas juga kan. Posisinya aman ya. Tentunya cara mengantisipasinya seperti itu ya, pecatur-pecatur junior, pecatur pemula. Oke, saya kembalikan posisi dari sini. Apa ini langkahnya? Kalau suatu benteng G1, raja G7. Menteri E2, menteri ke B6. Jadi sama-sama mengancam, ya kan? Makan kuda-kuda ke D4, kan gitu ya. Paham ya? Apalagi suatu misal benteng ke H4. Kalau benteng ke H4 ya langsung kuda kali E4. Akan mendapatkan benteng H4 kalau tidak dimakan kan. Kalau dimakan ya benteng kali H4 tentunya unggul kan. Kuda kali E4, menteri kali H4. Langkahnya kan kalau kuda kali D6 ya benteng ke C1, C7. Sudah posisinya aman, nggak bisa apa-apa ya. Langkahnya? Suatu misal nggak ada langkah kan. Suatu misal benteng ke G1 ya tinggal D5, jadi dicegah ya. Benteng kali G4 ya jangan dimakan. Kalau makan ya sama seperti bunuh diri ya. Menteri aja ke H1 ya. Cek dan diteruskan sendiri. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan ke langkah teknya ya. Langkah tek G4, H kali G4, H5, kuda kali H5, gajah H6. Gajah H6 ini tujuannya mau benteng kali H5, tentunya E6. Langkahnya kalau F kali G4 ya gajah kali H6 dulu cara mengantisipasinya. Tapi kalau benteng ke D ke G1, menteri ke F6 ya. Jika menteri F6 ini dengan tujuan gajah kali H6 menteri F4, tapi misalkan putih langsung kecepatan F kali G4 gini ya kita mengadu menteri. Gajah kali H6, menteri kali H6, menteri F4 ya. Dan dilanjutkan sendiri karena dengan menteri kali F4, kuda kali F4 ini kan sudah peraduan menteri ya. Tentunya pecatur junior, pecatur pemula sudah bisa melanjutkan sendiri karena melihat benteng F1 G5 kan gitu. Kalau G5 ya nanti balik lagi ke kuda ke H5 ya. Kalau benteng F1 G5 gini sudah aman dan dilanjutkan sendiri, tinggal raja G7 atau apa terserah ya, pokoknya yang penting sudah aman. Oke, jadi kalau pengancamannya itu di situ. Jadi kalau F kali G4 dulu tergesa-gesa tambah kalah, tentunya putih gajah kali H6 atau gajah G5.
Kalau gajah G5 langsung kuda kali F3, cara mengantisipasinya gitu. Jadi kan menterinya mat ini, harus membalas. Kuda kali F3, menteri kali F3 ya. Suatu misal apa ini langkahnya? Langkahnya suatu misal gajah ke E7 ya kuda ke G3 ya kan? Gajah kali F8, benteng kali F8 ya. Bentengnya tidak bisa lari yang di H1. Kalau benteng ke F2 nggak mungkin karena benteng H2 nggak mungkin karena ada kuda F1. Benteng H4 ya tinggal gajah ke F6. Benteng ke H6, kuda ke F1. Jadi diagonal D2 ke H6 itu dihilangkan sama hitam ya. Oke. Paham ya kalau menteri E1 gajah ke G5. Jadi menteri E1 balik bentengnya gajah ke G5 cek. Dan tentunya tambah lebih kalah karena raja B1 ada kuda ke D2 dan malah cepat kalahnya putih. Paham ya? Oke, kalau sudah paham. Sekarang benteng H2 sudah. Benteng H2 sudah, benteng H4 sudah ya. Saya kembalikan langkah teknya gajah kali H6 ya. Otomatis gajah kali H6, menteri kali gajah kali H6 kali G7, menteri kali G7, F kali G4. Tentunya yang bagus ini yang bisa mengimbangi kan. Kuda ke F6. G5 serang terus, baru kuda balik lagi ke H5. Jadi suasana hitam tambah bagus kan langkahnya. Apa langkahnya ini? Tentunya putih kuda ke C ke E2. Kuda C ke E2. Karena kuda F nanti kuda C ke E2 itu dengan maksud kuda G3 atau kuda mengadu filenya H biar terbuka kan. Nah, ini kan masuk akal. Jadi kalau kuda ke yang D ke E2 kan nggak mungkin ada kuda F3. Tentunya sama hitam dilancarkan kuda ke C4. Jadi kuda ke C4 kalau gajah kali C4 ya otomatis benteng kali C4 untuk mencegah kuda ke G3 kan. Nah, ini tentunya hitam unggul tipis kan. Ya, bagus untuk hitam kan. Kalau suatu misal tidak dimakan, menteri ke B4 langsung A5. Jadi ditekan gantian kan. Menteri kali B7 suatu misal ya. Menteri B7 langsung kuda ke E5 dengan ancaman A4. Suatu misal menteri B6 ya A4 menyembelih gajah kan. Nggak mungkin kan. Tentunya langkahnya dia C3 untuk biar gajahnya biar hidup. Sama hitam langsung diteruskan kuda ke D3, raja B1 diputar kuda ke C5. Mengancam menteri kan. Menteri ke B6, menteri ke E5. Jadi keluar. Jadi menterinya ditempatkan bagus sekali. Menteri E5 juga mencegah majunya kuda ke G3 kan. Kalau dan memancing. Suatu misal A5-nya dikasihkan kan tapi tidak berani makan. Menteri kali A5 ulasannya ya kuda kali B3. Jadi langsung suatu misal menteri kali E5 ya kuda ke D2 cek, raja ke C2, D kali E5 dan menang perwira 1 kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tentunya langkahnya gajah ke C2. Gajah C2 ini menjaga peta E4 tapi dengan nggak sadar menterinya putih disembelih dengan benteng ke B8. Nah, jadi menterinya putih ini tersembelih dengan benteng B8 karena menteri ke A7 langsung benteng ke B7. Menteri ke A5 langsung benteng kali B2. Raja makan atau raja lari tetap kuda ke B3, raja makan B2 kuda ke D3 menterinya kena
ya. Kalau Raja A1 ya tetap kalau Raja A1 apa ini? Kalau Raja A1 ya benteng kali C2 dulu ya. Setelah itu disambung kuda ke B3 ya. Nah, sama seperti menterinya ini kesembelih kan. Suatu misal tadi menteri ke C7, benteng F ke C8 dan dipaksa menterinya makan di A5, benteng kali B2. Nah, kalau raja ke mana ini? Ke A1 ya jangan kuda ke B3, ya benteng kali C2 dulu. Tentunya menang perwira 1 dan tidak ada apa-apanya dan dilanjutkan sendiri dan pasti menang. Oke ya. Paham ya? Kalau sudah paham, demikianlah pembahasan Sisilia Dragon Yugoslavia variasi Gajah C4. Dan tentunya jika senang dengan pembukaan itu silahkan subscribe, like, komen, dan isi komentar. Dan jangan lupa menitnya ya, menitnya ditulis kalau mau berkomentar, menitnya ditulis itu mau yang ditanyakan apa, pada menit keberapa, jadi saya nyarinya lebih gampang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.